memang ada niat perasaan untuk mengembalikan kejayaannya masa tinggi raja yang sangat indah yang seperti dahulu. Namun terkadang tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri. Harus ada juga dukungan dari pihak-pihak pemerintah dan juga penutua-penutua adat yang ada di daerah. Jadi kenapa bisa disebut sebagai kawah putih? Bisa kita lihat nanti bahwasanya di kawasan Dolok Tinggi Raja ini berkeluaran air panas dan mengeluarkan seperti serbuk putih, seperti kapur seperti begitu. Dalam bahasa Simalungun tadi Kalau dalam bahasa Simalungunnya kami sebut namanya hupui. Kalau tentang hal itu ya saya sebagai warga lokal yang saya sarankan kepada pengunjung, kalaupun membawa makanan, tolong sampahnya jangan dibuang sembarangan. Dan satu lagi, jangan berbicara cakap kasar ataupun berbuat maksiat di daerah ini. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara memiliki topografi wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi dan dataran rendah. Sebagian wilayahnya juga berdekatan dengan Danau Toba, danau supervulkano yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Letak strategis menjadikan kabupaten ini kaya akan potensi wisata yang bervariasi pula. Seperti wisata Danau Toba yang berpadu dengan adat istiadat dan budaya, pemandian mata air alam, air terjun, hingga wisata kebun teh. Satu lagi wisata di Simalungun yang tak kalah menarik adalah wisata air panas Kawah Putih Tinggi Raja yang terletak di Desa Dolok Merawa, Kecamatan Silau Kahean. Warga lokal menyebutnya kawasan salju panas karena dikelilingi bukit kapur dengan warna putih seperti salju. Kawah Putih Tinggi Raja ditetapkan menjadi kawasan Taman Wisata Alam Dolok Tinggi Raja di bawah kepengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Setelah sebelumnya merupakan bagian dari kawasan Cagar Alam Dolok Tinggi Raja. Saat berstatus cagar alam yang dilindungi, hanya orang-orang dengan tujuan tertentu yang dapat masuk ke kawasan ini. Meskipun telah berubah status menjadi taman wisata alam, wisatawan yang berkunjung harus menaati aturan agar tidak merusak alam. Horas Habonarundobona, nama saya Jenius Purba. Saya adalah warga lokal Kecamatan Silau Kahean. Nah, kita di sini akan berbicara tentang kawasan Dolok Tinggi Raja yang berketepatan ada di Kecamatan Silau Kahean, yang posisi daerahnya di Nagori Dolok Merawa, Dusun, Desa Bahoan. Jadi kenapa bisa disebut sebagai kawah putih? Bisa kita lihat nanti bahwasanya di kawasan Dolok Tinggi Raja ini berkeluaran air panas dan mengeluarkan seperti serbuk putih, seperti kapur seperti begitu. Kalau dalam bahasa Simalungunnya kami sebut namanya hupui. Satu lagi juga yang diceritakan dari orang-orang tua terdahulu kami, bahwasanya kawasan Dolok Tinggi Raja ini adalah tempat pertemuan para raja-raja Simalungun. Karena waktu masa zaman Raja Berampat, di situ ada kerajaan Nagur yang dimiliki oleh kerajaan Bermarga Damanik. Ada kerajaan Silau yang pemangku kerajaannya adalah Purbatambak. Dan ada juga kerajaan Batangio yang disebut Bermarga Sinaga. Dan ada juga kerajaan Raya yang itu bermarga Saraya Garingging. Nah, dan setelah itu ada juga kerajaan sampai 7 kerajaan. Ada kerajaan Panai bermarga Sidasuha, dan ada Purba Sidasuha, dan ada juga kerajaan Purba bermarga Purba Pakpak, kerajaan Silimahuta, Purba Girsang. Nah, kalau diceritakan dari leluhur kami bahwasanya disinilah tempat perkumpulan raja-raja ataupun bisa dikatakan ketika rapat pertemuan penting. Memang ada niat
perasaan untuk mengembalikan kejayaannya masa tinggi raja yang sangat indah yang seperti dahulu. Namun terkadang tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri. Harus ada juga dukungan dari pihak-pihak pemerintah dan juga penutua-penutua adat yang ada di daerah. Ya harapannya karena salah satu yang bikin kurangnya masuknya wisatawan ke wilayah Dolok Tinggi Raja, ya harap kepada pemerintah lah supaya akses jalan tadi yang masuk ke kawasan Tinggi Raja ini dibenahi. Itu aja sih. Akses utama aja. Karena semakin susah orang masuk, orang pun bakalan malas balik kembali. Kawah Putih Tinggi Raja terdiri dari kolam-kolam air panas berwarna biru yang berbentuk seperti teras ring, berdinding putih karena bebatuan kapur. Kondisinya kini tak lagi sama dengan beberapa tahun lalu. Dulu terdapat kolam luas berisi air panas berwarna biru yang dijadikan spot foto oleh wisatawan. Namun kini kolam ini tidak lagi terisi air. Beberapa mata air panas pun berpindah ke tempat lain, sehingga formasi bebatuan kapur lainnya pun terbentuk. Seperti ini, dia tidak menetap dalam satu tempat. Bisa aja contohnya dalam 1 tahun dia mengeluarkan air panas, mengeluarkan air. Nah terbentuklah suatu kawah yang alami tanpa yang dibentuk oleh manusia. Nah terkadang bisa juga dia menghilang, pindah lagi ke suatu tempat. Jadi tidak bisa kita tentukan menetapnya bahwasanya bakalan itu tetap di situ. Nah kalau setelah saya lihat di antara dulu dan sekarang lebih indahan dari dulu daripada yang sekarang kita lihat. Kalau dulu masih bisa kita lihat banyak yang keluarnya air panas dan terbentuknya alam yang indah tanpa yang dibuat oleh manusia. Dan warnanya juga bisa kita lihat biru, sangat biru. Nah termasuk bagian ini sepertinya sudah hampir 10 tahun dah ada ini, 10 tahun lah. Jadi posisinya ini sudah terbentuk pernah kolam yang biru. Dan juga terbentuk di bagian di atas itu kolam-kolamnya juga yang sangat bagus dan berwarna. Berarti nggak cuma satu? Iya, nggak satu aja. Kalau kita lihat sekarang posisinya yang di bawah sudah kering. Untuk mencapai Kawah Putih Tinggi Raja, wisatawan harus menempuh jalan yang cukup menantang. Dari kota Medan, kawasan ini berjarak 140 km dengan waktu sekira 3-4 jam perjalanan. Kawah Putih Tinggi Raja kini sepi pengunjung. Kemungkinan salah satu penyebabnya adalah akses jalan yang kurang baik. Kalau itu saya rasa dimulai tahun 2020-an ya. Bukan dikarenakan kita nggak tahu lah sebenarnya kondisi dasar utamanya kenapa, tapi kemungkinan salah satunya adalah akses jalan yang menuju ke kawasan Tinggi Raja ini sangat jauh dan jalannya pun masih kayak gitulah, masih minim. Itu aja sih kalau menurut pandangan saya. Waktu kita melihat dari segi kemajuannya dulu waktu masih masyarakat berjualan di sini, bisa kita lihat ya sebagai tambahan pundi-pundi ekonomi lah. Banyak berjualan dan pada masa itu pengunjung pun sangat ramai. Kalau itu tidak salah bersekitar dimulai 2012, kalau tidak salah di 2008, kami cuma iseng-iseng aja raun bersama teman-teman kemari. Nah, karena kami lihat sangat indahnya pemandangan di kawasan Tinggi Raja ini, kami posting, kami selfie-selfie, kami masukkan ke Facebook. Masih zamannya dulu zaman Facebook. Nah, ketika kami masukkan di Facebook, orang tertarik melihat keindahan yang kami posting di melalui media sosial Facebook tadi. Nah, bahkan para wartawan pun pernah sempat mengambil suatu foto yang kami posting tadi untuk menaikkan nama-nama keindahan yang ada di Tinggi Raja ini. Di situ mulai viralnya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Cagar Alam Dolok Tinggi Raja merupakan kawasan hutan lindung Sianak-anak 1 dan hutan lindung Sianak-anak 2. Kedua kawasan konservasi ini ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 1916 dan 1918. Ketetapan ini juga dilakukan berdasarkan kesepakatan Raja-Raja Simalungun. Karena keunikan keanekaragaman hayatinya,
Raja-Raja Simalungun kemudian membuat kesepakatan untuk meningkatkan statusnya menjadi cagar alam pada tahun 1924. Meskipun berstatus cagar alam, banyak wisatawan yang datang ke Kawah Tinggi Raja pada dekade 1980-an, sehingga pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan sebagian wilayahnya menjadi Taman Wisata Alam pada tahun 2018. Jadi di sini sudah bisa kita lihat kawasan keluar airnya, air panas. Dahulu di sini pun juga bisa kita lihat, tapi sudah tidak keluar air lagi. Sekarang dia udah berpindah naik ke atas. Ini kan ini keluar air panas, seperti kawasan kapur panas semua. Nah, takutnya kalau kita naik ke atas bisa nanti longsor masuk ke dalam. Jadi ya kita harus jaga juga, ya kan, untuk keselamatan kita. Dan satu lagi, kalau kita naik ke atas bahkan kita juga akan merusak keindahan yang sudah diciptakan alam karena kita pijai semua. Beberapa tahun yang lewat, saya berkunjung kemari, posisi ketinggiannya belum seperti ini. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat bahkan airnya pun keluar di bagian atas sana. Kalau dulu masih serata dengan yang di bawah ini. Ini kalau saya lihat ukuran ketinggiannya naiknya udah ada di sekitar 3 meter lebih. Dulu enggak. Berarti selang beberapa tahun dia naik ya? Itu pun memang pernah diceritakan orang-orang tua, tapi nggak banyak yang mengetahui, saya rasa ya. Pernah katanya dibuka, namun karena alam tidak mendukung, banyak kerusakan yang ketika mau membangun pabrik di daerah ini. Itulah yang diceritakan penutur orang tua yang pernah berbicara tentang hal Tinggi Raja ini, yang pernah mau membuka pabrik piring. Kalau tentang hal itu, ya saya sebagai warga lokal, yang saya sarankan kepada pengunjung, kalaupun membawa makanan, tolong sampahnya jangan dibuang sembarangan. Dan satu lagi, jangan berbicara cakap kasar ataupun berbuat maksiat di daerah ini. Tapi akhirnya jadi nggak ada lagi keluar air panas. Nggak keluar air panasnya, dia pindah. Apakah ada seperti lagi lain? Ada. Kenapa bisa surut airnya yang di sini, Pak? Karena kan di sosial media kan air yang di sini kan ada gitu, kayak danau yang biru cantik gitu. Itu Mana tiba-tiba lah? kosong. Karena kan memang kan proses pembentukan ini pun alam, bukan karena dibentuk oleh manusia. Kita tidak tahu bahwasanya air yang di kolam ini saya rasa diresap masuk ke dalam. Jenius Purba bersama anak muda Simalungun lainnya bercita-cita ingin mengembalikan kejayaan wisata Kawah Putih Tinggi Raja. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka mempromosikan kembali wisata ini dengan membuat konten di berbagai media sosial. Horas Habonarundobona, perkenalkan nama saya Muhammad Poji Baudamanik. Saya tinggal di Negeri Dolok, Kecamatan Silaukayan, Kabupaten Simalungun, yang termasuk warga lokal di wisata Tinggi Raja ini. Kalau menurut saya sebagai anak muda, Bu, camping-camping, mungkin juga bisa buat konten dan dipiralkan lah maunya, Bu. Sekarang kan media jalan satu-satunya memviralkan suatu tempat maupun wisata apapun itu ya kan, Bu. Kalau yang saya ketahui, saya berpendapat 2015 lah, Bu. 2015 itu pas rame-ramenya. Lewat rumah kan, simpang kan lewat rumah. Rame-rame. Jadi mulai menurun di tahun 2019, Bu. Bahkan sebelum Covid pun sudah menurun. Menurut Pauji kenapa? Kalau menurut saya, Bu, satu, akses jalan. Dan kedua, jarak yang ditempuh pun cukup jauh. Taman Wisata Alam Kawah Tinggi Raja dikelilingi oleh hutan yang masih terjaga. Vegetasi yang tumbuh di sini merupakan paduan hutan primer dari pepohonan tinggi hingga tumbuhan rendah. Pada daerah sekitar sumber mata air panas dan endapan kapur, vegetasi yang mampu bertahan hidup hanya pandan, pakis, dan tanaman fikus.
Uniknya wisata Tinggi Raja ini, kenapa orang berbondong-bondong ke sini, Bu? Karena pemandangannya yang indah dan banyak juga sungainya. Di bawah ada juga gua air hangatnya. Jadi belerangnya pun bisa dimaskerin. Kalau saya dibilang, Bu, 2024 pun saya baru kemari. Sama siapa? Sama kawan, Bu. Berketepatan bikin konten juga, Bu, untuk menaikkan wisata Tinggi Raja ini yang karena sudah sepi, Bu, pengunjungnya. Jadi tempatnya pun tidak terawat jadinya, Bu. Sebenarnya perasaan Fauji sedih, Bu, karena tidak seindah dulu lagi. Termasuk tidak terawat juga gitu, Bu. Ini, Bu, yang di belakang inilah, pas yang di belakang. Dulu seperti apa? Itu dulu, Bu, dia lebar, tidak seperti menggunung begitu. Jadi itu sifatnya dia, Bu, menggunung, membentuk gunung dia. Itu dulu longsor dia, Bu, longsor, terus terbentuk lagi dia, terbentuk belerangnya, jatuh air itu, terbentuk belerang, jadi tinggi seperti itu, Bu. Kalau dulu nggak seperti itu? Tidak. Ya, pesan Fauji untuk anak-anak muda sekarang, ayolah memviralkan wisata Tinggi Raja ini termasuknya, Bu. Karena sekarang media itu yang paling penting. Harapan saya, lestarikanlah lingkungan terutamanya agar cagar alam kita terjaga. Kan, Bu? Dan share terus wisata Tinggi Raja biar berkembang seperti dahulunya lagi. Selain Kawah Putih Tinggi Raja, wisata air panas juga dikembangkan di Simolab Marike, Kelurahan Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Wisata ini berada di batas kawasan pengembangan desa model konservasi yang dikembangkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Juah-juah, nama saya Norman Hidayat Ginting. Saya dari komunitas penyelamat Leuser, KPL. Saya sudah 7 tahun mengikuti di komunitas ini dan kami di sini mengelola Simolab. Ya, kalau tentang air panas itu dari saya kecil dulu air panas itu sudah ada. Mungkin dari nenek saya juga bilang itu dia dari kecil sudah ada air panas itu. Jadi kami selaku masyarakat sini kami berinisiatif membuat komunitas. Karena sebelum ada komunitas kami dulu pernah juga ada seperti lembaga seperti itu dari 2009, tapi tidak ada yang berjalan gitu. Dan kami mulai untuk membuat komunitas sejak 7 tahun yang lalu. Ya, 2016-2017 seperti itulah. Kami kurang lebih 30 orang ada di komunitas ini. Siapa-siapa? Masyarakat kampung. Masyarakat kampung dan ada juga sebagian dari luar kampung sini ada juga. Pemuda setempat ya. KPL itu komunitas penyelamat Leuser. Kami membuat KPL itu khusus untuk melindungi hutan dan menjaga hutan di sekitar sini karena kami tinggal di perbatasan Taman Nasional. Di sini terdapat mata air panas yang dulunya terbuang begitu saja dan mengalir ke Sungai Murak di Kecamatan Kutambaru. Beberapa tahun lalu, warga Simolab yang tergabung dalam komunitas penyelamat Leuser menghidupkan kembali kawasan ini dan menjadikannya objek wisata yang mulai ramai dikunjungi turis mancanegara. Dari kota Medan, perjalanan ke Simolab dapat ditempuh sekira 2,5 jam. Perjalanannya cukup menantang karena harus melalui jalan tanah keras dan lebih mudah dilalui dengan kendaraan roda 2. Mata air di aliran sungai itu cukup banyak air panas, cuman yang paling besar hanya ini. Ini kita ada kolam mata air panas kita. Ini mata air panas yang paling besar di sini. Perawatannya tidak begitu sulit, Bang, karena di sini kita cuma membersihkan seperti lumut seperti itu aja, Bang, karena air panas ini kan banyak mengandung belerang, jadi tiap hari harus sedikit-sedikit dibersihkan seperti daun karena di bawah pohon-pohon, Bang. Kalau tentang air panas, saya pribadi cukup
agak kurang tahu juga Bu, karena dari dulu sampai sekarang air panas saya lihat begitu-begitu saja, tidak ada berkurang, tidak ada berlebih. Ya, kalau untuk mata air panas kita ada yang paling besar ada di sini, satu, dan di aliran sungai ini banyak sekali mata air panas, cuman tidak terlalu besar. Itu inisiatif dari kami komunitas. Ya, kami komunitas itu seperti Agus, dia sebagai ketua kami, dia dulunya bekerja di luar kampung. Dia membantu kami di sini, ada banyak anggota untuk bekerja sama, bergotong royong untuk membangun kolam. Ya, kami dari modal sedikit gitu, karena kami membangun kolam itu cukup lama Bu, baru selesai ya. Untuk bangun kolam itu hampir setengah tahun itu Bu, baru selesai ya. Karena kami kan dari komunitas kecil, jadi bangun dengan dana-dana sedikit begitu ya, bangun sedikit-sedikit. Iya, dana sendiri. Ya, mungkin nanti sebagian ada yang datang kemari, kami kumpulkan sedikit-sedikit gitu untuk membangun itu Bu. Dan kami disupport juga dari Agus karena dia bekerja di luar, dia ada sedikit uang, dia bantu kami di sini begitu. Meski pemandian air panas Simolab sudah dikelola cukup baik oleh komunitas penyelamat Leuser, akses jalan menuju lokasi ini masih belum memadai. Wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata ini harus ekstra hati-hati dalam berkendara. Kita lebih banyak luar negeri itu Bu. Ya, karena aku sebagai paket trekking sebetulnya lebih banyak kan memang dari luar negeri ya. Paket volunteering itu kita untuk membantu kami di sini dan membantu masyarakat di sini juga, seperti nanti ada orang ke ladang, kami ikut bawa dia membantu orang membersihkan ladang, seperti menanam pohon-pohon. Itu yang kami lihatkan Bu, seperti jalan ke kampung juga kami kutip sampah di kampung. Ya, ada juga nanti yang anak-anak kemari, kami ajak juga dia untuk belajar, seperti itu Bu. Ya, karena dari komunitas kami lebih setiap ada sebulan kami seperti konservasi gitu, kami ada kegiatan juga Bu, seperti ke perbatasan hutan kami ada monitoring juga. Ya, mana tahu ada konflik apa di perbatasan hutan, kami juga ke kampung sebelah untuk melihat bagaimana di sana. Dan kami juga untuk di kampung kami mengajari masyarakat kampung supaya mengerti tentang lingkungan, supaya tidak seperti sekarang sudah panas sekali Bu ya. Iya, cuaca sekarang cukup panas Bu. Sudah 50% lebih panas sekarang daripada dulu. Ya, karena dulu kan di sini hutan semua Bu. Hutan perkampungan seperti pohon karet, durian, kemiri, seperti itu sekarang sudah ditebang dan ditanam sawit semua Bu ya. Ya, harapan kami supaya masyarakat di perbatasan Taman Nasional bisa mengerti bagaimana untuk menjaga lingkungan kita supaya kembali seperti dulu lagi Bu ya. Kawah Putih Tinggi Raja Simalungun dan wisata air panas Simolab di Langkat adalah perpaduan sempurna dari alam, hutan asri, dan kearifan lokal masyarakatnya, menjadi potensi wisata Sumatera Utara yang layak untuk dikembangkan.